Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Kedokteran Stanford, Amerika Serikat, mengungkapkan adanya potensi autoantibodi yang menyerang pasien COVID-19. Jika antibodi biasanya melawan infeksi, berbeda dengan autoantibodi yang justru secara keliru mengarahkan perlawanan kepada sel, jaringan, atau organ tubuh sendiri. Sejak COVID-19 muncul, para ilmuwan telah mencoba memahami apa yang membuat virus ini menyebabkan dampak yang sangat berbeda untuk setiap orang. Mengapa beberapa orang menjadi jauh lebih sakit daripada orang lainnya? Dan mengapa COVID-19 mempengaruhi organ tubuh yang berbeda pada setiap orang? Termasuk fenomena long COVID atau gejala infeksi berkepanjangan meski sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Namun saat ini ada temuan baru di bidang imunologi dari Stanford University School of Medicine yang masih terus dikembangkan, bahwa beragam kondisi itu dapat dikaitkan dengan produksi antibodi nakal atau yang lebih dikenal sebagai autoantibodi. Jika antibodi biasanya bertugas melawan infeksi, tetapi berbeda dengan autoantibodi, justru secara keliru mengarahkan perlawanan kepada sel, jaringan, atau organ tubuh sendiri. Ya, untuk membahas lebih lanjut tentang autoantibodi yang bisa memicu kondisi pasien COVID-19 semakin memburuk, kita akan berbincang langsung bersama Dr. Erlina Burhan selaku juru bicara Satgas COVID-19 PBID. Selamat pagi dokter, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai tema kita hari ini, yaitu autoantibodi yang bisa memperburuk kondisi pasien COVID-19. Mungkin secara sederhana masyarakat luas belum banyak yang mengerti. Apa sebenarnya itu autoantibodi, dokter? Baik, Andrew, saya mungkin menjelaskan sedikit bahwa istilah antibodi itu adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan suatu molekul protein yang dibentuk oleh sistem imun atau pertahanan tubuh untuk melawan infeksi. Ya, dan ini antibodi itu memang diperlukan untuk melawan infeksi virus. Dan secara umum bahwa memang di awal-awal sebetulnya antibodi itu perannya adalah menempel antigen dari virus yang masuk supaya bisa diketahui oleh sistem autoimun lain, sistem imunitas lainnya, sehingga kemudian virus itu bisa dieliminir atau dimusnahkan atau dimatikan oleh sistem pertahanan tubuh. Jadi antibodi itu bermanfaat sekali untuk mengidentifikasi antigen atau virus yang masuk. Nah, pada kondisi yang terlalu banyak infeksi, terlalu luas dan terlalu hebatnya infeksi atau peradangan karena virus yang banyak sekali, maka terjadi suatu disregulasi atau kekacauan di mana antibodi yang seharusnya bisa mengidentifikasi virus atau antigen dari virus ini tidak terjadi, dia malah tidak bisa membedakan. Padahal antibodi ini salah satu perannya adalah membedakan antara benda asing yaitu antigen yang dari virus dan juga komponen sistem imun lainnya. Nah, ini dia tidak bisa membedakan, sehingga alih-alih dia seharusnya menempel pada antigen atau bagian dari virus untuk agar supaya virus ini dimusnahkan, ini malah menempel pada komponen sistem imunitas yang dari tubuh sendiri, dari inangnya, sehingga yang terjadi adalah bahwa infeksi ini atau peradangan ini kemudian tidak bisa netralisir atau diatasi, malah semakin memburuk. Itu karena antibodi ini tidak mampu mengenali musuh atau temannya. Ya, jadi makanya disebut autoantibodi. Justru antibodi ini berbalik menyerang sendiri komponen imunitas yang dihasilkan tubuh dan ujungnya adalah terjadi kerusakan organ. Demikian. Baik, jadi ada misregulasi ya di dalam tubuh ya, autoantibodi ini, jadi tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk di dalam tubuh kita. Mereka menyerang semua organ yang ada di dalam sehingga tentu menyebabkan berbagai dampak. Lalu apa saja Bu gejala klinis dari pasien COVID-19 yang terkena dari autoantibodi ini?
Jadi kalau ternyata tubuh ini kemudian menghasilkan antibodi yang dan juga termasuk autoantibodi, kita lihat lagi sistem mana yang terdampak karena autoantibodi ini berbeda-beda. Spesifik untuk organ. Kalau menyebutkan namanya banyak istilah ilmiahnya, tapi secara sederhana saya ingin mengatakan bahwa autoantibodi ini bisa terjadi di sistem pencernaan sehingga mungkin menyebabkan pasiennya diare, ya, kemudian bisa terjadi di sistem darah sehingga menimbulkan pembekuan dan timbullah gejala-gejala sesuai dengan pembekuan darah. Bisa juga menyerang atau berdampak kepada sistem endokrin misalnya, jadi gula darah menjadi tidak stabil, ya, atau menyerang ginjal, maka terjadilah semua kelainan-kelainan yang terjadi akibat masalah di ginjalnya. Jadi masing-masing orang itu berbeda, tetapi intinya bahwa autoimun ini akan memperparah penyakit dan bahkan juga membuat gejala-gejala keluhan itu menjadi lama, seperti yang kita hadapi pada long COVID. Jadi pada kondisi long COVID, sepertinya seperti laporan-laporan yang diteliti di luar negeri bahwa ada keterlibatan atau terbentuk autoantibodi. Ya, dan ini laporan ini memang dibuat oleh teman-teman sejawat, saintis dan para peneliti dari luar. Walaupun sebenarnya di Indonesia teman-teman sejawat kita sudah menyadari hal ini dan beberapa teman sejawat sudah meminta pemeriksaan yang mendukung ke arah ada kemungkinan terjadi autoantibodi. Jadi teman-teman dari spesialis patologi klinik juga sudah menyampaikan bahwa ada beberapa permintaan untuk melihat kelainan autoimun pada pasien-pasien COVID. Namun memang dokter di Indonesia belum membuat tulisan dan memuatnya di dalam bentuk manuskrip atau jurnal internasional yang bisa kita baca. Baik. Nah, berbicara mengenai pasien COVID-19, dokter, autoantibodi ini menyerang pasien COVID-19 dalam gejala apa saja? Apakah ada komorbidkah, jadi lebih cepat terpicu adanya autoantibodi atau seperti apa, dokter? Ya, jadi disregulasi atau misregulasi atau kesalahan regulasi atau kesalahan peran dari antibodi yang kita sebut dengan autoantibodi ini biasanya berhubungan dengan kondisi pasien COVID yang berat atau kritis, ya. Jadi ada hubungannya juga dengan sudah terjadi badai sitokin yang mana proses infeksinya sangat-sangat luas dan sangat-sangat hebat sehingga banyak sitokin yang terbentuk, banyak kerusakan yang terjadi, dan di sana terlibat adalah jumlah virus yang banyak. Jumlah virus yang banyak ini berhubungan dengan tingkat keparahan penyakit, dan juga virus ini bereplikasi karena sistem imun yang rendah, dan ini juga terjadi pada pasien-pasien yang mempunyai komorbid yang memungkinkan sistem imunnya lebih rendah dari yang lain. Jadi ada hubungan antara beratnya penyakit dan ada hubungannya dengan komorbid yang diderita oleh pasien COVID. Baik. Jadi autoimun ini jarang sekali kita temukan pada pasien-pasien yang gejalanya ringan atau pasien-pasien yang juga tanpa komorbid. Baik. Jadi yang gejala berat ya, yang lebih memungkinkan gitu akan terjadi adanya autoantibodi. Kemudian ketika ada indikasi kecil atau mungkin sudah ada dampak yang terasa dari autoantibodi ini, apa yang perlu dilakukan kepada pasien COVID-19 agar mereka juga bisa lebih memahami kalau mereka sedang mengalami autoantibodi, dokter? Baik, kalau dalam kondisi akut atau kondisi yang parah pasiennya dirawat, biasanya dokter akan mencoba mengatasi segala gejala yang ada dan tentu saja berusaha membuat agar virusnya tidak terus bereplikasi. Jadi dengan cara memperbaiki sistem imun, memperbaiki kondisi-kondisi yang tidak normal pada pasien, dan di samping juga pemberian obat-obat antivirus dan juga obat-obat yang meningkatkan sistem imun dari pasien. Itu kalau pasiennya sedang dirawat. Nah, bagaimana dengan pasien yang sudah pulang? Dan tentu saja sebaiknya diberikan edukasi sebelum pasien pulang bahwa ada kemungkinan terjadi gejala yang menetap yang kita sebut sebagai long COVID, dan salah satu
penyebab dari long COVID ini adalah mungkin pada saat dirawat, pada saat kondisinya berat terjadi autoantibody yang menimbulkan kerusakan pada organ atau sistem tertentu yang perlu waktu untuk recovery. Jadi butuh edukasi kepada pasien supaya jangan panik, dan sebaiknya juga kalau menurut saya ya, bahwa autoantibody ini sebetulnya akan bisa hilang dengan sendirinya, tetapi tentu saja butuh waktu, tidak serta-merta. Demikian, Andrew. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini, Dokter, bisa membuat masyarakat luas yang menonton tayangan kita hari ini lebih aware dengan berbagai macam dampak dari COVID-19 sehingga bisa lebih meminimalisir lagi adanya penyebaran COVID-19. Dan kita harapkan juga para teman-teman kita, keluarga kita yang sedang terjangkit tidak terdampak dari autoantibody ini. Terima kasih, Dokter, telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan berbincang tentang setor sampah menjadi rupiah. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.